Perkenalkan, nama saya Safira Alifa dengan NIM 210 70 12 11 40 182. Halo, nama saya Salsabila Rizka Zahra dengan NIM 210 701 211 40184. Perkenalkan, nama saya Nyuwandara Sunugraha dengan NIM 210 70 12 11 40 188, berasal dari Teknik Industri S1 Universitas di Pondok. Teman-teman, di video ini kami dari kelompok 4 akan memberitahukan kepada kalian cara mengolah limbah minyak jelantah. Di kelompok kami sendiri ini terdiri dari 3 anggota, yaitu Safira Alifa, Salsabila Rizka, dan Nyuwandara Restu. Kalian tahu nggak sih minyak jelantah itu apa? Minyak jelantah itu adalah minyak goreng yang telah digunakan berulang kali sehingga membuat warna dari minyak goreng itu menggelap atau menghitam seperti ini. Saat kita lihat atau kita amati di sekitaran lingkungan kita, masih banyak orang yang masih menggunakan minyak yang telah berubah warna menjadi hitam, masih digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Nah, hal tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Di Indonesia sendiri, tingginya penggunaan minyak goreng yang masih menjadi beban atau masalah bagi lingkungan sekitar karena limbah dari minyak jelantah masih agak sulit untuk terurai. Nah, di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana sih cara mengolah limbah minyak jelantah menjadi barang yang lebih berharga dan lebih bermanfaat. Check this out. Masyarakat Indonesia sangat menyukai gorengan mulai dari tempe, tahu, pisang goreng, dan bakwan. Hal itu ada di sekitar kita. Berita Gar menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan hampir 90% penduduknya mengkonsumsi gorengan. Kemudian disusul oleh Banten, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempati posisi kelima. Tidak heran dalam 1 tahun masyarakat Indonesia mengkonsumsi sebanyak 16 liter minyak goreng atau sekitar 60 ml minyak goreng sawit per orang. Wah, banyak ya! Padahal penggunaan minyak goreng hanya dapat digunakan sebanyak 2-3 kali saja. Setelah itu warnanya akan menjadi coklat kehitaman karena reaksi kimia. Minyak goreng yang sudah dipakai hingga kehitaman dikenal sebagai minyak jelantah. Minyak jelantah tidak boleh digunakan untuk masak kembali. Kenapa ya? Minyak jelantah mengandung lemak jenuh yang sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, di antaranya penyumbatan pembuluh darah, katarak yang dapat menimbulkan kebutaan, masalah peradangan, dan kanker. Tentunya kita tidak mau kan mendapatkan semua itu. Bagi lingkungan, minyak jelantah juga sangat berbahaya. Karena termasuk limbah yang berbahaya, minyak jelantah tidak boleh dibuang sembarangan seperti di wastafel atau toilet karena akan menyebabkan penyumbatan pipa. Jika dibuang ke air, akan menyebabkan pencemaran air, dan jika dibuang ke tanah, maka akan menyebabkan pencemaran tanah. Berikut merupakan cara aman membuang minyak jelantah. Yang pertama, pastikan minyak berada dalam kondisi dingin suhu ruang sebelum dibuang. Yang kedua, masukkan minyak jelantah ke dalam wadah seperti botol, plastik, jerigen, atau kaleng bekas. Yang ketiga, kencangkan tutupnya lalu masukkan ke wadah ke tempat sampah. Dan yang keempat, jangan bungkus minyak goreng bekas menggunakan kantong plastik karena beresiko untuk robek atau bocor. Namun, kalian tahu gak sih, kebanyakan masyarakat Indonesia masih membuang minyak jelantah. Hanya 18% minyak jelantah yang dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Pekerjaan saya sebagai pelaku bisnis dari food and beverage, nama usaha saya Travel Belly. Penggunaan minyak saya dalam berusaha itu kurang lebih 15 liter. Untuk minyak yang telah terpakai, yang sedayanya tidak bisa dipakai lagi, kita taruh di jerigen dan dibuang ke tempat sampah untuk diambil oleh pemulung. Karena aku nggak bisa cara ngolah si minyak jelantah itu, terus biasanya kalau habis pakai minyak jelantah itu aku langsung buang aja entah ke tempat sampah atau ke wastafel gitu. Dapat disimpulkan, sebagian besar warga Indonesia masih belum mengerti proses pengolahan minyak jelantah. Minyak jelantah dapat diolah menjadi beberapa barang.
Salah satunya adalah sabun. Berikut adalah cara membuat sabun dari minyak jelantah. Selain sabun, pengolahan minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel yang berguna sebagai bahan bakar alternatif, pembangkit listrik, dan bahan mesin pabrik. Kemudian, pengolahan minyak jelantah juga memiliki nilai ekonomis loh, dengan mengumpulkan minyak jelantah di dalam botol lalu menghubungi LSM atau bank sampah yang dapat menampung minyak jelantah, dan langsung akan ditukar dengan uang. Nah, dengan adanya pengolahan limbah minyak jelantah tentunya akan menjaga keaslian bumi dari pencemaran yang ada, seperti pencemaran air dan pencemaran tanah. Selain itu, limbah minyak jelantah juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Maka dari itu, jagalah keaslian bumi untuk generasi mendatang.